warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiasa. Dan tepang desa simkuring Kang Rahmat tina bidangan Karanjang. Kang Rahmat Nganjang. Kalaresan simkuring teh agenda nama Nganjang ka Karawang. Eta bade nepangan salah sawios onohong dina widang seni dongeng, mendongeng anu pendongeng nasional Abah Kaspin ti Karawang. Mun kalaresan kesan Allah Subhanahu wa taala simkuring tekedah ngagendakeun teras tekedah hese capek simkuring sesah ka Karawang magi kalaresan. Ieu pun guru Abah Kaspin teh nuju ngalanglang buana. Gitu di antawisna anjeunna ayeuna nuju aya di Pangalengan. Sampurasun Abah. Sampai Abah punten waktosna di Waga ieu dina waktos nya. Kumaha damang Abah ieu? alhamdulillah saya Alhamdulillah. Lain Abah karasan ieu jalan-jalan ka Pangalengannya ieu. Dina raraga naon, Bah? ya di Nararaga alhamdulillah silaturahmi ya. Memang juga Campur, Bah. campur ya. Pembeli itu ya bahasana itu. Apunten sih orang Priangan ya orang Bandung sadayana gitu. Dara jarang nyari Sunda teh nya Kang. Seseringna Indonesia pengennya. Da seringna ngangge bahasa Indonesia gitu. Dina raraga silaturahim. Silaturahim. Bah, abdi hoyong ngaguar sekali ti Abah patali sareng profesi atau napi aktivitas Abah dina dunia mendongeng nya. Pangitu segmen teh barudak. Kumaha Bu, Abah kasang tukang atau latar belakang Abah mengambil sebuah media untuk menghibur anak-anak dengan dongeng. Kumaha, Bang? Enten awal nama Abah tertarik dengan dunia dongeng itu karena juga memang dulu kita dari aktivis kerelawanan ya, kerelawanan gabung teh manggil pendongeng di Cianjur namanya teh Kakmal. Terkenal juga beliau Kakmal dari Cianjur ya. Jadi ketika beliau mendongeng Abah ningali murang kali itu antusias. Wah, seru. Kemudian saya berpikir, Abah teh berpikirnya sepertinya juga kalau saya punya skill seperti itu mungkin juga akan lebih mudah menyampaikan hal-hal kebaikan buat anak-anak. Itu saja sebenarnya itu awalnya. Nah, kemudian saya cerita dengan seorang teman sekolah, yang diajar dongeng, gitu kan. Nah, tidak lama teh datanglah Kang Didin. Kang Didin guru Abah ngadongeng di Bogor beliau. Wah cenah hayang ngadongeng, hayang diajar ngadongeng. Ayo cenah hayang diajar ngadongeng mah. Giring jeung saya cenah ke Bogor. Nah, itu teh hari teh tahun 2017 suami terlebat menjadi 2017 giring sareng Kang Didin. Jadi ngiring we hari itu untuk pulang-pulang aja. Gitunya istri izin ke istri. Terus ngiring sareng Kang Didin di beberapa hari di Bogor ikut kegiatan beliau, ikut beliau melatih, ikut beliau bercerita, terus juga dimotivasi oleh beliau sama Kang Didin ini. Nah, kemudian ya alhamdulillah Abah punya ya keberanian lah untuk mendongeng seperti itu. Awalnya seperti itu. Terus mediana pami abdi mah kan ngadalang nganggo boneka kayunya wayang. Tah ari Abah nganggo naon? Nganggo boneka mupet. Pupet namina teh. Pupet. Pupetnya. Pupet atau ada mupet sama. Mun hiji panginten Abah atan pisuh boneka. Di rumah sih ada beberapa ya. Boneka cepot juga ada yang bentuk pupet. Oh iya. Jadi digerakkannya sama tangan. Ada Upami nalika ngadongeng ngahang dua boneka atau lebih hiji. Sebenarnya boneka itu kalau kalau kita mendongeng itu hanya sekedar menarik perhatian anak-anak. Oh. Jadi saya tidak dibiasakan untuk bercerita dengan boneka gitu. Karena nanti kalau ada boneka nanti dia nyela gitu. Nanti jika ini membuat istilahnya edukasi yang kurang baik buat anak-anak. Jadi seperti seolah-olah memotong pembicaraan. Pamedina pagelaran wayang mah jadi alok. Jadi alok gitu ya. Ya sebenarnya sih ya itu kan ada seninya. Cuman kan kalau memotong pembicaraan, khawatirnya kita namanya edukasi ke anak-anak kan. Khawatirnya justru dia nanti ketika itu boneka itu aja cenah kata Abah lagi ngedongeng dia langsung langsung motong gitu kan, khawatirnya gitu. Jadi nyela-nyela pembicaraan itu kan
suatu hal yang kurang bagus. Biarkan orang selesai bicara dulu, kita dengarkan seperti itu. Terus bah dina tema-tema ya kata napi cerita-cerita yang dibawakan di seputar dongeng abah ini di seseuna tina jenis naon gitu ceritana kan seuna kurang abah ke mendongeng di hadapan anak-anak. Ya. Jadi tergantung usia anak-anaknya sih. Gitu. Kalau usia TK sampai kelas 3 SD itu biasa kita lebih ke cerita-cerita fabel atau binatang-binatang seperti itu ya. Karena memang anak-anak seperti ini kan usia seperti ini imajinasinya masih kuat. Ketika sudah kelas 4, 5, 6, SMP, SMA gitu ya, mereka lebih rasional. Jadi ketika kita ada cerita tuh mereka pasti nyela. Karena apa? Mereka ini nggak masuk akal gitu, ini nggak masuk akal seperti itu. Nah selanjutnya nambah numutkan abah dikatakan mendongeng sukses itu ya pasti mendongeng di hadapan anak-anak atau dalam sebuah event mendongeng disebut sukses teh ngadongeng gitu. Upami kumaha kata dongeng pintonan dongeng teh. Jadi kalau untuk ukuran kesuksesan banyak sebenarnya kan. Gitu. Cuman kalau menurut saya secara pribadi adalah bagaimana konten itu berpengaruh kepada anak-anak. Jadi apa nilai-nilai yang kita sampaikan kepada mereka itu kena dengan mereka. Seperti itu sih. Terus aja nak apa duit yang mana wae makalangan. Kami makalangan ngadongeng mah ya alhamdulillah kemarin waktu saya longsor di Cimambung ya dia panggil juga sama relawan dari kanggo trauma healing gitu. Terus sebelumnya juga waktu gempa di Lombok kita juga selain menyalurkan bantuan juga keliling juga dengan relawan dari Abadi di Lombok ya, keliling daerah-daerah anak-anak yang ya terkena gempa lah ya, alhamdulillah mereka terhibur, bahkan ya kita juga terharu ya, bahkan orang-orang tua juga merasa terhibur. Jadi ketika Abah ngedongeng di Lombok itu ada seorang ibu ya parubaya seperti itu ya, dia mendengarkan saya bercerita, saya baru naik aja sudah ketawa. Abah baru naik gitu udah ketawa, kemudian sampai akhir cerita dia ketawa terus gitu, dan paling ngakak, gak ada hal lucu, ngakak sini gitu. Sampai anak-anak juga pada ngakak gitu. Setelah mendengar kan saya tanya, Bu kenapa ibu ketawa dulu, saya jadi malu gitu ya diketawain gitu sama ibu-ibu ya. Kata ibu itu, Pak alhamdulillah kata saya hari ini bisa ketawa, kemarin saya dua minggu saya nggak bisa ya, jangankan ketawa sebenarnya saya nggak bisa karena rumah saya hancur Pak, terkena gempa seperti itu ya, Masya Allah. Kita juga merasa terharu gitu ya. Itu udah Lombok, daerah Palu juga kita pernah ke Palu juga untuk trauma healing teman-teman di Palu ya, anak-anak terutama ya, alhamdulillah juga mereka merasa terhibur ya. Kemudian juga pernah juga Kalimantan ya, pernah juga ke Kepri ya di Tanjung. Ya, kalau di sini sih mungkin Bekasi ya dari kita gitu. Bah terakhir ya di segmen terakhir kang ai salami corona ya, kegiatan masih berjalan apa? Ya alhamdulillah setahun corona itu ya vakum kita. Tahu pemi ayeuna pengen rada ieu pengennya rada aya deui lah gitu. Iya, sekarang sudah mulai orang kan pertama kesadaran akan protokol kesehatan sudah bagus gitu ya. Kemudian juga mungkin edukasi oleh pemerintah juga sudah bagus terhadap masyarakat, sehingga ya hal-hal yang sifatnya pencegahan itu lebih diutamakan, sehingga banyak juga yang sekarang sudah mulai untuk bisa mengadakan kegiatan offline ya walaupun dengan protokol kesehatan ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai pada berani masyarakat, karena setahun terkungkung juga lumayan membuat mereka juga secara psikologis ya mungkin, atau juga mungkin secara finansial juga mungkin saling berpengaruh gitu kan, karena hampir semua saya kira memang termasuk juga pendongeng dan pendalang gitu ya. Kadang tadi bumi we. Di bumi lumayan. Kami biasa rupina alhamdulillah panginten atur nuhun karena buaranana mudah-mudahan panginten ieu jasa jutaan informasi kanggo warga masyarakat anu khususnya panginten di anu gaduh ngokolakeun lembaga-lembaga kemanusiaan khususnya bilih mariogekeun kanggo salah sawias kegiatan trauma healing di tempat bencana panginten jatuhnya biasa nganggo jasa
dongeng Abah Kaspin. Kita penginten Abah sekali lagi hatur nuhun. Mudah-mudahan Abah sehat salamina, lancar acarana. Pemirsa sakitu pidangan Karanjang edisi Abah Kaspin pendongeng ti Karawang. Hatur nuhun kana perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.